Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 30 Oktober 2024 kali ini bersama saya Rina Agustini. Ya, tentunya untuk tema kita pagi hari ini adalah menunda-nunda bagi waris akibatnya kasus pidana. Yang telah hadir di studio yaitu Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk pagi hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Mendingan ya. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak Ustadz ya. Kurang enak sebetulnya. Oke. Terima kasih sudah hadir di studio ya Pak Ustadz ya. Dan untuk Anda pendengar siaran ini bisa Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Dan untuk sebagai pembukaan, Pak Ustadz tentunya akan memberikan tausiahnya terlebih dahulu mengenai tema kita pagi hari ini, menunda-nunda bagi waris akibatnya kasus pidana. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya bersyukur nikmat Allah adalah menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni tolabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, saya mengangkat tema tentang menunda-nunda bagi waris, akibatnya menjadi kasus pidana. Tema ini saya angkat karena hasil informasi dari Reskrim Polres Kota Cirebon, waktu saya saat menjadi saksi ahli di sana, ternyata masalah waris itu sudah ranahnya kasus pidana. Delik aduannya adalah pasal 734, yakni
persoalan masalah penggelapan dana harta waris. Dan pasal yang kedua kaitannya dengan menduduki atau menempati sebuah tempat tapi tanpa seizin dari ahli waris yang lain. Persoalan ini akibat dari menunda-nunda pembagian harta waris di saat salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia. Maka yang namanya ahli waris walaupun sama-sama keluarga memiliki karakter yang berbeda, memiliki kepentingan yang berbeda. Akibatnya itu ketika ingin menghendaki ataupun ingin mendapatkan hak waris kemudian ditunda-tunda, maka akibatnya itu dikasuskan menjadi kasus pidana dengan dalil tadi karena penggelapan harta waris. Dan kalau sekiranya harta peninggalan milik orang tua tidak segera diwaris, salah satu di antara ahli warisnya karena mungkin karakternya tidak baik, bisa saja aset sebagian dari harta peninggalan orang tua itu dijual tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain. Ataupun asetnya itu digadaikan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lain. Atau bisa jadi disewakan tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain. Akibatnya ahli waris yang lain itu tidak diikutsertakan atau tidak diberitahukan, ini menjadi masalah. Itulah. Maka bagaimana caranya? Maka melalui proses pengaduan. Deliknya adalah delik penggelapan harta waris. Itu naudzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita dan jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Ini akibat dari menunda-nunda. Beberapa hari yang lalu ada salah satu di antara masyarakat berkonsultasi ke saya. Ternyata orang tua meninggalnya sudah lama, hampir 1 tahun. Ternyata ahli waris yang satunya itu ada indikasi mau menjual aset. Dan ada sebagian yang sudah dijual. Untung saja ahli waris yang lainnya itu memaafkan atas kesalahan tindakan perbuatan menjual aset dari harta peninggalan orang tuanya. Coba kalau tidak memaafkan, lalu dia akan menggugat melalui kasus tadi itu. Nauzubillah, sangat terjadi. Maka ada atau tidak persoalan masalah orang meninggal itu segerakan untuk dibagi. Toh yang namanya pembagian waris itu adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apalagi pembagian waris ini adalah ada 2 misi yang paling utama. Misi yang pertama adalah orang yang telah meninggal dunia mudah-mudahan di alam barzah tenang. Sebagaimana ketika kita dibagi harta-hartanya itu, kemudian orang yang meninggal insya Allah tenang. Karena orang yang meninggal dunia ketika hartanya tidak segera dibagi, itu masih ada hak adami yang masih sangkut paut dengannya. Gitu loh. Maka saya pernah membagi waris sekitar tahun 2016 sama 2020. Ketika setelah dibagi harta itu, tahun 2016 itu, di tempat saat waktu membagi waris itu, ada harum, semerbak harum yang luar biasa. Di lalanya itu, orang ataupun anak yang menempati rumah itu jualan. Kemudian ada ibu-ibu membeli jualan tadi itu. Karena ini penasaran bau harum dari mana, itu loh sumbernya di mana, kemudian ditanya. Ibu bawa parfum apa, memakai parfum apa? Ternyata ibu juga jujur tidak bawa parfum apa-apa gitu loh. Nah selesai dia membeli, kemudian tempat yang tadi bau harum di tempat ruang tamu itu waktu saya bagi waris itu, kemudian sudah hilang. Nah kejadian ini diceritakan ke saya sehari setelah pembagian waris dan waktu itu saya bikin berita acara, kemudian hari keduanya itu penandatanganan.
hakul yakin, bahwa harum semerbak ini menandakan orang yang meninggal dunia di alam barzah sudah senang dan tenang, itulah. Karena sudah tidak ada sakut pautnya masalah harta yang dia miliki saat waktu dia hidup. Kemudian pengalaman spiritual yang kedua tahun 2020, diminta untuk membagi harta waris di daerah Indramayu sana. Kemudian salah satu anaknya itu menikah dengan orang Jakarta, mu'alaf lagi itu. Kemudian dari Jakarta ke Cirebon memanggil ataupun menjemput saya. Kemudian singkat cerita sampai ke Indramayu sudah waktu Isya. Nah setelah selesai kemudian bagi waris. Menantu yang mu'alaf itu awalnya itu menyaksikan saat waktu pembagian waris. Mungkin karena dia capek, menantunya perempuan ini. Mungkin dia capek, kemudian saat waktu menyaksikan pembagian itu tertidur. Ibaratnya kata orang sih tidur ayam katanya itu. Nggak tahu seperti apa bahasa Jawanya itu. Tertidur sampai selesainya. Kemudian diantarlah saya karena selesai pembagian waris dari Indramayu ke Cirebon. Nah di saat waktu mengantar saya naik kendaraan mobil itu, kemudian menantu yang alaf itu bercerita bahwa saya itu menyaksikan tertidur mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu ketemu dengan mertuanya yang saat itu mertuanya hartanya dibagi. Kemudian tangannya itu memumpuk-mumpuk dada begini sambil tersenyum itu. Maka cerita dari mu'alaf sebagai menantu itu hakul yakin bahwa orang yang telah meninggal dunia itu senang ketika hartanya dibagi secara syar'i dan tidak ada masalah. Menerima semua anak-anaknya itu luar biasa. Ini adalah pengalaman spiritual saya yang kedua. Adapun ketika harta tidak segera diwaris, banyak sekali orang yang konsultasi ke saya, ahli waris itu sering ngimpi gitu loh. Ngimpinya itu tidak enak. Ngimpi orang yang telah meninggal, taruhlah ayahnya meninggal dunia tapi hartanya tidak segera diwaris. Anak-anak semuanya mimpi semua gitu. Ada yang kadang-kadang, ada yang sering, bahkan ada yang tidak. Tergantung Allah yang menakdirkan kepada siapa yang akan diimpikannya itu. Artinya ketika harta tidak segera diwaris itu, orang tua juga dalam hadis Nabi itu memanggil-manggil sanak familinya, saudaranya, anak-anaknya. Satu malamnya itu 1000 kali. Dengan rintihan dan tangisan. Sebagaimana sampaikan berulang-ulang hadis Nabi tersebut. Bahkan dalam Al-Quran juga surat Ar-Rahman ayat 20 Allah berfirman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma di antara dua alam, yakni antara dua alam itu alam dunia dan alam akhirat, di tengah-tengahnya itu ada alam barzah. Nama lain alam barzah adalah alam kubur, atau nama lain alam kubur adalah alam barzah. Ternyata alam barzah itu apa artinya kan gitu. Kata Profesor Dr. Quraish Shihab dalam salah satu kitab tafsirnya mengatakan barzah ini bagaikan pembatas maksudnya. Pembatasnya bagaikan dindingnya dinding kaca gitu loh. La yabghiyan karena ada pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, maka tidak bisa dilalui gitu loh. Dindingnya seperti dinding kaca, artinya tembus pandang tapi tidak bisa dilewati. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang meninggal dunia itu tahu kita sebagai ahli waris yang ada di alam dunia ini. Dan orang yang meninggal sudah ada di alam barzah. Karena sudah ada alam barzah tidak mungkin akan kembali lagi di dunia. Tetapi dia melihat keberadaan saudara-saudaranya, anaknya dan keturunannya gitu loh. Betapa nangisnya ketika kakak adiknya sebagai anak-anaknya itu ribut sampai persoalan itu dipidanakan. Sangat nangis itu. Ketika tidak dibagi saja atau belum membagi saja itu nangis. Semalamnya itu 1000 kali kata hadis Nabi. Bagaimana Nabi telah bersabda, saya ulangi lagi ini. Inna arwahal mu'minina ya'lu
fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Inna arwahal mu'minina ya'tuna fis sama'i wal ard. Sesungguhnya arwah orang-orang mukmin setiap malamnya itu mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Arwah itu berhenti di sana di alam awang-awang itu. Bi khidai buyutihim sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfamarat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil satu malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labithu thiyabana. Siapa yang dipanggil ya ahli? Bimakna zaud azawjah. Kalau yang meninggal ya suami dipanggil istri. Atau sebaliknya kalau meninggal istri dipanggil suami. Karena orang yang terdekat adalah suami istri itu. Siapa lagi? Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Siapa lagi? Wa aqaribi, hai orang yang terdekatku. Siapa? Kakak adiknya, paman bibinya, uaknya dipanggil semua. Termasuk ya man sakanu buyutana, hai orang yang menempati rumahku. Walabithu thiyabana, hai orang yang memakai pakaian, dipanggil semua. Apa harapan dan tujuannya orang yang meninggal dunia tadi? Waqtasimu amwalana. Bagikanlah harta peninggalanku. Inilah harapan, keinginan orang yang meninggal dunia, harta peninggalannya segera diwaris. Kita sadar bahwa dilahirkan oleh ibu kita tidak bawa apa-apa. Kemudian setelah menikah singkatnya itu baru punya hak milik. Karena menikah ini sebagai sarana untuk membuka rizki-rizkinya yang Allah berikan kepada kita. Dalam peribahasa makolanya mengatakan an-nikahu miftahu rizki. Dengan menikah, dengan wasilah menikah itu dimudahkan rizkinya. Maka ketika menikah keberkahan muncul karena suami istri bersama-sama, susah senang bersama. Dengan menikah itulah maka punya rumah walaupun awalnya mengkredit atau mengangsur, lama-lama kan menjadi miliknya, kemudian sertifikat atas namanya. Kemudian beli sepeda motor, BPKB-nya atas namanya. Beli mobil atas namanya dan seterusnya, semua atas namanya. Nah, di saat waktu hidup atas namanya itu kemudian meninggal dunia, maka ada sangkut paut dengan harta atas miliknya itu. Maka bagaimana solusinya? Lepas dari hak adamnya itu maka pembagian waris. Yang namanya pembagian waris adalah syariat Allah, hukum Allah, dan ketentuan-ketentuan bagian-bagiannya pun Allah yang telah menentukan. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperenam, siapa yang dapat seperdelapan, siapa yang dapat, dan seterusnya itu. Itu Allah yang menentukannya. Maka kita harus sami'na wa ata'na. Harus mengikuti apa kata Allah. Karena harta sesungguhnya bukan milik kita. Kita sebagai manusia, hamba Allah hanya dapat amanah saja. Hanya dapat titipan harta itu. Sebetulnya dari milik Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Kita harus beramanah kepada Allah. Ketika beramanah kepada Allah kemudian menjalankan apa syaratnya itu, maka insya Allah walaupun sedikit harta yang kita dapat melalui waris itu akan berkah. Tapi kalau tidak secara syariat, kita bikin aturan sendiri, padahal Allah telah memberikan aturan itu, tidak berkah. Tidak berkah, berapapun banyak yang didapat itu, maka akan cepat habis. Para pendengar setia RRI, Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan sampai harta waris ini dari orang tua ataupun dari keluarga yang jangan sampai menjadi kasus pidana. Kalau sudah kasus pidana, alhamdulillah, pecah kekeluargaannya. Silaturahim pun putus. Alhamdulillah, jangan sampai. Maka segerakan untuk dibagi, jangan menunda-nunda, jangan nanti-nanti. Maka ketika ada pertanyaan, kapan pembagian warisnya, kan gitu. Nah, menurut saya terus terang, dalam literasi, dalam buku tidak ada, dalam kitab pun tidak ada. Supaya jangan terlalu lama
jangan terlalu cepat, maka dilihat dari hukum yang lain, aspek yang lain, yakni ketika suami meninggal dunia, maka ketika ditinggal oleh suami, istri ada masa iddah. Masa iddah, masa tunggu gitu loh. Maka masa tunggu itulah jangan ditabrak. Artinya masa tunggu atau masa iddah ketika ditinggal oleh suami meninggal dunia itu, yakni masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Atau 130 hari lah berarti ya. Maka ketika 4 bulan 10 hari itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 232 itu. Gitu loh. Namanya pembagian waris kan banyak orang. Taruhlah ada orang membagi. Ternyata orang membagi dengan istri almarhumah kan itu kan tidak ada bukan muhrim. Kalau bukan muhrim jangan sampai ketemu kan gitu loh. Jadi orang perempuan kita itu tidak boleh ke sana kemari, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bersolek gitu loh dalam masa berkabung. Mudah-mudahan dengan 4 bulan 10 hari kan masa tenggang yang masa berkabung, dan juga yang kedua mungkin ada jeda di saat ada orang yang ada hubungannya dengan hutang piutang. Jangan sampai sudah bagi waris kemudian muncul ada orang minta segera disauri ataupun dibayar hutangnya itu kan itulah. Nah itu. Jadi paling cepat itu adalah setelah masa iddah, yakni 4 bulan 10 hari. Lalu dibalik kalau seandainya yang meninggalnya istri, nah gitulah. Kalau meninggalnya dunia istri, maka suami tidak ada masa iddah. Tapi setidaknya jangan sampai ketika meninggal istri langsung kawin lagi atau bagi waris, jangan. Nah maka paling cepat itu minimal 100 hari. Karena 100 hari masa berkabung muncul. Kemudian saat masa jeda, maka khawatir ada orang, ada sakut paut hak adami tentang hutang piutang. Mudah-mudahan dengan jeda waktu itu tidak relatif cepat, tidak relatif lama. Kalau lama menunda-nunda tadi khawatirnya. Sebagaimana saya di mukadimah di depan tadi, akibat dari menunda-nunda itu ahli waris yang lain ingin mendapatkannya, atau ahli waris yang lain sudah menjual tanpa seizin dari ahli waris yang lain, atau menempati tempat itu tidak bagi waris, itu menjadi problem. Jadi masalah bukan masalah perdata tapi pidana, nauzubillah, jangan sampai terjadi. Padahal pembagian waris adalah bukan hukum pidana tapi hukum perdata. Tapi bisa menjadi pidana sebabnya apa? Karena salah satunya tadi menjual aset tanpa seizin dari ahli waris yang lain atau menggadaikan dan seterusnya. Kita apapun sedikit ataupun banyak kita harus dimusyawarahkan. Maka pembagian waris itu juga adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengerti. Mari kita bersama berdialog berdiskusi yang dipandu oleh Ibu Rina Agustini. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, dan ini sepertinya diperlukan kesadaran juga dari pihak keluarga ya Pak Ustadz ya. Dan kami mengundang Anda pendengar melalui line telepon di 0231 8493 259 ataupun di 486374 dan juga WhatsApp di 0813 2495 1935. Kami informasikan untuk radio saat ini dalam kondisi maintenance dan Anda bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital kali ini, dan juga kami di live YouTube kami yaitu di RRI Cirebon. Sudah terhubung dengan pendengar yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini. Iya, Ibu Indra ya? Iya, ini kalau radio nggak kedengaran tuh kurang sip. Kalau HP itu kecil walaupun bisa lihat orang-orangnya. Mbak Rina pakai baju biru muda ya? Iya, Ibu. Iya, dan Pak Nasuha Fakih baju putih. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih MPSI. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah agak mendingan, ini masih batuk-batuk dan masih sesak sebetulnya sih. Cuma karena rupanya banyak
yang nanya gitulah. Insya Allah mudah-mudahan diberikan Iya, kesulitan. Amin, amin. udara ekstrim ya, Pak Nasuha. Ya mungkin. Iya, alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk tampil. Jadi kita bisa lihat begitu. Tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa menunda-nunda bagi waris akibatnya jadi kasus pidana ya. Nah, ada yang kebalikannya Pak Ustadz. Jadi ya mungkin ada kesalahan, tapi ya begini, ada yang punya tanah dengan bangunannya gitu. Udah lama anaknya ada yang di luar kota jauh, ada yang di luar negeri malah. Nah, waktu meninggal, kemudian atas kesepakatan bersama anak-anaknya, gimana itu kalau rumah sama tanahnya untuk ART, ada asisten rumah tangga, tukang kebun gitu, yang mengurusi rumah itu dan tanahnya sejak lama, sejak mereka semua udah pergi, lalu ya. Nah, jadi dijadikan hak milik itu, hak milik dari ART-nya untuk iya, begitu. Oke, dan oke. dan ya pokoknya keluarganya gitu. Nah, lalu mungkin kalau tinggal di kota ya, mereka kurang begitu senang gitu, jadi dijual mereka beli yang di kampung gitu, jadi lebih luas, lebih untuk anak-anak, udah nggak ada masalah. Tapi kemudian ada pengacara lah begitu yang tahu itu udah lewat lebih dari 10 tahun, mereka udah tentram di desa. Nah, itu jadi malah ART-nya itu udah meninggal, yang tinggal anak-anaknya itu di ojok-ojok begitu untuk bahwa itu salah begitu. Anak-anak itu kan ketakutan, nggak tahu bagaimana caranya gitu. Nah, jadi malah jadi kasus pidana, padahal anak ahli waris yang di luar kota, yang di luar negeri gitu tuh udah rela, udah ini dipidanakan, malah rasanya pusing gitu, malah ya mungkin untuk mereka sih tanah dan bangunannya itu dalam tanda kutip tidak berarti lah, walaupun nilainya besar sekali kalau untuk untuk keluarga menengah ke bawah. Nah, ini malah bolak-balik gitu urusan mengeluarkan biaya. Nah, itu bagaimana kalau begitu Pak Ustadz Nasuha Fakih? Apakah tetap harus disesuaikan dengan hukum waris yang ada, atau toh sudah aman-aman saja? Jadi bagaimana ini? Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih Mbak Rina. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra yang ada di Pelayangan ya, ada sebuah tanah dan juga bangunan ya, yang ternyata kondisi keluarga ini anak-anaknya berpencar ya Pak Ustadz ya, dan atas kesepakatan bersama ya udah dijual aja, dan itu buat ART seperti itu. Dan ternyata dijual, dibeli juga rumah di kampung. Setelah 10 tahun ternyata tiba-tiba ada pengacara muncul ya, dan bilang ini merupakan kasus pidana gitu. Kalau kasus seperti ini, apakah memang harus ada hitam di atas putih untuk bisa menunjukkan kalau ternyata anak-anaknya sudah merelakan dari pembagian waris ini, atau sebaiknya seperti apa Pak Ustadz? Mangga. Terima kasih. Sebetulnya judul ini sebagai warning saja. Menunda-nunda bagi waris akibatnya kasus pidana, itu warning. Iya, dan ini udah kejadian. Jangan sampai terjadi lah gitu loh. Gitu loh. Ya buktinya
ada kejadian. Seperti ini ya. Waktu di Reskrim Polres pun ada kejadian lebih dari 6 persoalan kan gitu loh. Padahal warisan bukan masalah pidana loh. Karena akibatnya dari menunda-nunda. Kalau Bunda Indra kan sampai berapa tahun tadi? 10 10 tahun lebih kan lama gitu loh. Oke. Nah, akibatnya kan gitu kan. Adapun persoalan masalah ekonomi beda-beda orang tuh. Kita bukan satu orang saja kasusnya, secara umum kan gitu loh. Jadi ini faktornya adalah secara umum, namanya ekonomi kan mungkin si A kaya, si B-nya mungkin miskin, si C-nya juga sedang kan gitu loh. Maka kita judul ini ada secara umum ini ya, itu ya. Jadi tidak ada masalah segerakan setelah bagi waris itu gitu loh. Apalagi saya sampaikan tadi misi pembagian waris adalah supaya orang tua yang di alam barzah tenang gitu loh. Misi yang kedua tadi belum saya sampaikan adalah supaya ahli waris satu dengan ahli waris yang lain setelah bagi waris itu insya Allah akan harmonis itu loh. Tapi kalau tidak bagi waris kan masih suudzon, sakwa sangka dan seterusnya kan gitu. Adapun pengacara itu biasanya itu karena ada salah satu ahli waris bertanya kan gitu. Pengacara tidak mungkin akan hadir gitu loh. Tanpa ada ahli waris yang bertanya gitu loh. Betul. Karena pengacara kan orang lain. Dan pengacara tidak akan bicara tanpa ada pemberitahuan kan gitu loh. Aduan ya. Aduan kan gitu loh. Benar. Ya mohon maaf jangan sampai nyalakan pengacara ini ya kan gitu. Pengacara tahu karena dari aduan dari salah satu ahli waris. Ternyata kan gitu loh. Itu bukan milik dia, bukan ART kan gitu loh. Nah, maka bagaimana solusinya kan gitu. Kalau sekiranya setelah bagi waris, maka harus ada hitam di atas putih benar. Dalam masalah transaksi jual beli saja dalam kata Allah dalam Al-Qur'annya lah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang beriman, di saat ada transaksi hutang piutang di antara kamu, maka tulislah, catatlah itulah. Nah, catat ini adalah sebagai standarisasi di saat kapanpun dimanapun. Kalau sudah ada hitam dan ada putih kan enak kan gitu loh. Kita lihat apa sih isinya kan gitu. Nah, dan hitam di atas putih pun harus atas persetujuan dari ahli waris yang lain dibumbui oleh tanda tangan. Dan syah ya itu ya. Iya, tanda tangannya pun tidak hanya tanda tangan doang, tapi ada materainya kan gitu loh. Itulah sebagai penguatan di saat ada ahli waris sudah mengikhlaskan harta yang dia dapatkan kemudian untuk PRT atau ART, bisa PRT ART ya. Kalau PRT pembantu rumah tangga, AST asisten sama saja lah gitu loh. Nah, jadi dia hak itu adalah ada buktinya gitu loh. Nah, karena tidak ada buktinya, tidak ada hitam di atas putih, kemudian ada ahli waris yang lain menyangkal, mungkin karena benci atau karena dendam kan bisa saja. Maka aduannya ataupun curhat kepada pengacara tadi. Jadi pengacara tidak mencari masalah loh sebetulnya. Tapi di saat ada orang yang minta, ya apa boleh buat, dia semaksimal mungkin untuk membantunya. Itu namanya pengacara bantuan hukum kan gitu loh. Betul. Karena tidak semua masyarakat mengerti hukum, maka bertanya kepada pengacara itu. Jadi namanya ekonomi tentu beda-beda ya. Namanya kasus pidana itu sebagai warning saja, jangan sampai terjadi itu loh. Karena banyak sebagian orang, bahkan sebagian besar kalau saya melihat itu menunda-nunda warisan gitu loh. Dengan dalil lah tidak seberapa gitu loh. Dengan dalil nggak ada masalah kan gitu loh. Padahal pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak apa berarti pegadaian. Tapi Pak Ustadz kan ini kan memang dikatakan gitu kan ini ART-nya sudah meninggal juga, yang apalagi ada meninggal. Anak-anaknya dan Iya. anak-anak mungkin nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Tapi Iya. kalau misalnya dari kasus ini apakah sebaiknya memang dirunut ulang atau kayak gimana nih Pak? Ya, kalau yang kejadian harus runut ulang, Runut ulang. rekonstruksi gitu loh. Apa awal kejadiannya? Kenapa menjadi demikian? Benang begitu kusut pun kalau sudah dirunut awal insya Allah akan terbuka, akan terurai. Oke. Gitu. Atau dalam peribahasa saya sih ibaratnya ketika dapat amanah itu ada 3 prinsip. Pertama, tidak ada dusta di antara kita.
semua sampaikan apa adanya, jangan sampai ngarang gitu loh. Mhm. Ingat kalau ngarang resikonya tanggung sendiri. Betul. Nggak usah sumpah-sumpah lah gitu loh. Kalau bohong akan sama seperti membohongi diri sendiri kan gitu. Kalau kebohongan akan muncul kebohongan berikutnya kan gitu. Baik. Yang misi yang prinsip yang kedua adalah bening banyue kena iwake gitu kan, enak kan gitu. Iya, betul. Bisa bahasa Sundanya apa tuh? Cairnya herang, lauknya benang Oh, gitu loh. ya. Insya Allah Oke. dengan cara musyawarah mufakat, tapi hadir orang yang pihak ketiga itu tahu kompetensinya gitu loh, insya Allah akan aman gitu loh. Dan setelah itu baru dibikin berita acara ataupun tadi hitam di atas putih itu. Di saat ada orang yang bermasalah tidak sesuai dengan itu, dilihat aja apa sih kenapa kan gitu loh. Itu kalau sudah melenceng itu berarti kan sudah mengkhianati dari hasil musyawarah tersebut. Demikian. Oke. Baik, dan selanjutnya penelpon yang kedua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo yang ada di Subang ya. Iya, ya Neng Rina, Pak Kasmo dari Subang. Sehat, Pak? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Iya, mangga Bapak. RRI-nya nggak sehat di radio, nggak ada. Ya, kami untuk radio lagi maintenance Bapak ya. Kami juga Iya, sedang mengupayakan segera kembali Iya, memelihara. ya mudah-mudahan jangan dihilangkan radio mah perjuangan itu mah. Tidak Bapak. Radio Republik Indonesia. Betul. Itu. Ada Kamu sejarahnya. nggak bisa radio HP, nggak bisa HP mah sekarang. Ya. Iya Bapak, siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Pak Ustadz, sehat. Mudah-mudahan sehat full. Ya, mudah-mudahan sing sehat-sehat, pendengarnya sehat, yang pencerahannya sehat Pak Ustadznya. Ya. Amin. Begini Pak Ustadz, ada kasus, ada masih janda kaya, itu punya harta banyak, ada yang menikah, jadi akhirnya janda kaya teh mati. Sudah menikah ya janda kayanya. Dan Sudah menikah berarti kedua kalinya. iya kedua kalinya. Kedua kalinya. Jadi ditinggalnya banyak, ditikah sama laki. Tapi akhirnya si laki-laki itu sudah meninggal, si istrinya, si janda kayanya. Dianya mau merampid barang itu yang sudah ada. Gitu. Padahal dia rumah tangga sama dia belum punya apa-apa gitu. Bagaimana itu hukumnya gitu Pak Ustadz. Oke. Gitu. Minta diterangkan segitu aja ya. Punya anak nggak dengan suami yang pertama? Nggak punya. Enggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Nikah yang cuman, kedua tidak punya juga. cuman ada yang itu Anak angkat. anak dulurnya yang Anak angkat lah ibaratnya. ya anak angkatnya mengaku anak angkatnya gitu. Oke. Nah ini laki-laki baru nikah, sudah mati, jadi kalau mau itu berojong dunianya gitu. Oke. Ya Dengan segitu aja Pak Ustadz ya. Siap, ingat. baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasmo yang ada di Subang. Ada janda kaya raya, banyak harta, menikah dan ternyata meninggal gitu ya. Dan memiliki anak angkat ya dari saudaranya ya Pak Ustadz ya. Oke, dan sang suami ingin memiliki, ya menguasai hartanya. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Oke, terima kasih. Yang jelas suami pun dapat hak sebagai ahli waris pula gitu loh. Maka dipisahkan mana harta bawaan, mana harta bersama. Kalau tadi kata Pak Kasmo tidak ada harta bersama setelah menikah, yang ada adalah harta bawaannya istri semua. Iya. Tetap dibagi juga, si suami dapat hak sebagai ahli waris yang sah, gitu loh. Walaupun baru sebentar pernikahannya. Walaupun baru sebentar pernikahannya, itu wajar kita sadari. Namanya jodoh, pati rezeki siapa yang tahu? Iya. Itu kan takdir Allah kan. Nah, melalui pernikahan itu sebagai mitsaqun ghalidhun dalam Al-Quran, ikatan yang kuat, ikatan yang suci.
Dengan pernikahan pula, berapa detik, berapa menit yang tadinya haram menjadi halal. Betul nggak? Iya. Yang namanya pernikahan, peristiwa adalah saksinya adalah para malaikat itu loh. Karena betapa sakralnya masalah pernikahan itu. Dengan pernikahan itu menjadi sebab saling mewarisi itu loh. Hanya si suami tadi hanya dapat warisan saja, tidak dapat harta bersamanya. Karena belum muncul harta bersama kan gitu. Seandainya hartanya 1 miliar dari si janda kaya yang tidak punya anak itu, maka suami sebagai ahli waris yang sah itu dapat setengah loh. Ini bukan kata saya loh ya. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 itu loh. Jadi walaupun baru nikah 1 hari saja seumpama, ekstrimnya belum bergaul lah, atau belum hubungan suami istri lah, sudah saling warisi loh itu. Nah, apa sebabnya? Karena adalah ikatan pernikahan ini. Apa sebabnya ikatan pernikahan yang tahu hanya Allah? Kan banyak nih laki perempuan sudah pacaran 20 tahun bahkan, atau terlalu lama lah, 2 tahun lah. Apakah ada kepastian dia menikah kira-kira, Mbak Rina? Belum. Ya kan belum pasti kan? Belum pasti. Ya. Padahal sudah 2 tahun loh pacaran itu loh. Apakah dipastikan dia akan nikah? Nah itulah Tentu. rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Iya. Nah, dengan rahasia Allah itulah saling mewarisi dengan pernikahan, kan gitu. Walaupun mungkin Walaupun pandangan baru- masyarakat kayak wah gitu kan. Makanya kita harus mengedukasi. Inilah pentingnya ada RRI. Kan inspirasi dan informasi, kan gitu. Yang ternyata dia tahu menjadi tahu. Oh iya kan gitu, akhirnya gitu. Dan itu bukan kata saya. Ada aturannya, Al-Quran berbicara. Mana Al-Quran berbicara? Karena misakun gholizun. Dan menikah adalah perintah Allah dan perintah Rasul kan. Maka ketika orang tidak menikah, coba apa ancaman kata Nabi? Falaisa minni, bukan umatku loh. Itu betapa pentingnya pernikahan di situ kan gitu loh. Jangan dilihat masalah relatif waktunya, tapi melihat dari kodrat irodat Allah. Qadarullah bahasa. Iya kan? Sekarang bahasa gaulnya qadarullah. Pak. Ya tadi contohnya 1-2 tahun kita pacar, apa jaminan dia menikah kan gitu. Iya kan Bu? Iya. Gitu. Tapi baru kenal kemarin aja bisa menikah, bisa nggak? Oh ya banyak. Karena itu sudah ketentuan Allah, sudah menakdirkan Allah kan gitu loh. Ternyata jodoh itu tidak ada yang tahu. Kan jodoh pasti rezeki nggak ada yang tahu loh. Iya betul. Ya, mangga para bertanya saya. Iya, mungkin bisa dijelaskan juga kalau ternyata tadi ini juga punya anak angkat dari saudara, itu juga berhak ya Anak Pak? angkat itu bukan dapat warisan loh. Oh bukan. Bukan. Karena tidak ada hubungan masalah nasabiyah. Nasabiyah itu kalau ponakan yang paling berat adalah orang tuanya ponakan tadi. Orang tuanya, Iya. jadi saudaranya gitu ya? Iya, saudaranya almarhumah tadi itu loh. Jadi dalam Al-Quran pun di spesialis ayatnya. Surat An-Nisa ayat 176 ayat terakhir. Ketika tidak punya anak ataupun juga tidak punya ayah karena lebih dulu meninggalnya, namanya kalalah itu loh, ahli waris kalalah. Ahli waris kalalah itu adalah ahli waris untuk saudara-saudara kandungnya yang menggantikan posisi seandainya meninggal dunia tidak punya anak, maka haknya sama seperti anak saudara itu. Ketika saudara perempuan tunggal sama seperti anak perempuan tunggal, dapat setengah. Ketika anak saudaranya laki perempuan sama seperti anak laki perempuan, 2:1. Ketika anaknya perempuan semua, saudaranya perempuan semua sama seperti anak perempuan semua, dapat 2/3. Bukan kata saya kalimat itu. Kata siapa? Kata Allah. Di maktub dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ayatnya panjang gitu loh. Jadi 1,5 halaman gitu. Tentang mengenai furudul muqaddarah. Jadi jangan bikin ngarang-ngarang lah gitu loh. Kita kembali pada Al-Quran dan hadis.
Dan namanya saling warisi karena pernikahan dan karena sebab keturunan. Jadi kalau seandainya ada anak angkat bisa melalui hibah. Oke. Tidak boleh melebihi sepertiga. Kalau tidak dikasih pun tidak berdosa, kan gitu. Tapi diberi itu sebagai keniscayaan bisa menambah gundah gulananya orang tua angkat. Kan ketika ada anak angkat kan menjadi riang gembira. Ada canda tangisnya kan gitu loh. Karena ada anak, tapi itu bukan anak asli, tapi anak angkat. Hubungan psikologis itulah melalui hibah itu, tapi tidak melalui warisan. Maka ahli warisnya adalah siapa? Suaminya dan saudara-saudaranya almarhumah yang janda kaya tadi. Suami karena tidak punya anak itu si jandanya dapat setengah loh ya. Dan bukan kata saya setengah itu. Kata siapa? Kata Allah. Walaupun baru nikah. Enak baik. Ya ini kata Allah loh. Ini. Jangan melihat enak baik karena ketentuan ini kan gitu. Memang ketentuan seperti itu ya. Jangan egois kan gitu loh. Kita kembali kepada Al-Quran. Baik. Kalau mau nunut, manut sama Al-Quran. Iya. Sami'na wa ata'na. Karena ingat, namanya harta bukan milik kita. Sebagai amanah saja. Hak prerogatif milik Allah loh harta itu. Iya. Betul nggak? Ya demikian. Ya baik Pak Ustadz, mungkin ini sebagai penutup ya dengan tema kita menunda-nunda bagi waris akibatnya kasus pidana. Silakan Pak Ustadz. Oh sudah selesai? Iya sudah jam 5:55 ini. Oh terima kasih, ini Iya. sebagai warning hati-hatian dari keluarga yang ada, jangan sampai menunda-nunda. Kalau sampai menunda, khawatir ada ahli waris yang lain mempersoalkan. Ingat namanya ahli waris ataupun kakak adik, walaupun kakak adik ayah ibunya sama, karakternya sama enggak? Beda. Kepentingan sama enggak? Pasti beda kepentingan. Akibat dari karakter berbeda, kepentingan berbeda, kemudian ditunda-tunda hartanya, ingin dia dapatkan, maka proses hukum pidana akan dia laporkan. Itu naudzubillah, jangan sampai. Maka segerakan untuk dibagi. Tidak boleh lama, tidak boleh secepatnya. Oke. Tadi contohnya ketika meninggal suami paling cepat setelah masa iddah. Kalau yang meninggal istri paling cepat adalah 100 hari. Mudah-mudahan dengan demikian orang yang meninggal akan aman di alam barzah, tenang, dan ahli warisnya pun akan harmonis. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Telah kita simak Mutiara Pagi bersama Ustadz Nasuka Fakih SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi pengetahuan, menambah pengetahuan kita juga, dan juga ini benar ya apa yang disampaikan sama Pak Kiai. Sebelum semuanya menjadi lebih runyam, jadi jangan menunda-nunda bagi waris ya, seperti itu. Dan hingga di sini Rina menemani Anda, Rina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.